Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Rizka Silvia, CGP Angkatan 8 Kabupaten Gresik. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak videonya berikut ini. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun hidup bermasyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan sebatas mentransfer materi pembelajaran saja, sehingga ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan itu yang menjadikan saya untuk menilai dari aspek kognitif saja. Nah, jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap berhasil. Oleh karena itu, murid hanya sebatas objek pembelajaran saja. Kemudian kita melakukan pembelajaran hanya berpusat pada guru atau yang dikenal dengan teacher center. Nah, pembelajaran tidak memperdulikan siswa apakah sudah benar-benar paham, karena kita hanya sebatas memberikan materi dan mengejar ketuntasan materi tersebut. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari modul Ki Hajar Dewantara, kita harus segera merubah pemikiran bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik atau yang istilahnya dikenal dengan student center, di mana kita memberikan kesempatan siswa-siswi kita untuk berkolaborasi dengan peserta didik yang lain. Dengan itu, kita juga harus memperhatikan atau mempelajari karakteristik peserta didik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kita merubah perilaku. Dengan apa? Dengan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang menarik dan inovatif, sehingga anak-anak makin tergerak untuk belajar dan semangat belajar. Kemudian memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat dan minat serta peserta didik, menuntun sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, guru sebagai fasilitator, sedangkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Nah, yang dapat saya terapkan di kelas setelah mempelajari modul tentang kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang guru harus menerapkan konsep Merdeka Belajar dan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila, dan juga menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Kita juga harus menerapkan pembelajaran abad 21, di mana peserta didik kita tuntun untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif,
dan kolaborasi dengan peserta didik yang lainnya, serta tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita menuntun peserta didik untuk menuju kebahagiaannya. Dan yang terakhir, merancang pembelajaran yang interaktif, komunikatif, dan menyenangkan, sehingga peserta didik kita nyaman dalam kelas dan pembelajaran kita. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru penggerak. Salam bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.